Sudah bergabung rekan kami Iqbal Himawan di Tunisia. Iqbal, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi Anda dan juga rekan-rekan yang berada di sana saat ini setelah tadi ada penyerangan dari pihak Israel? Baik-baik saja, karena memang kami dijadwalkan baru berangkat pada esok hari, tepatnya pada tanggal 10 September 2025 ya. Namun ini sempat mengejutkan kami yang berada di Tunis, terutama para delegasi yang seharusnya akan segera berangkat. Karena ada sebuah statement resmi yang sudah dirilis oleh pihak penyelenggara atau organisasi Global Support Flotilla melalui laman Instagramnya yang menyebutkan atau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan serangan drone yang terjadi pada dini hari tadi, tepatnya pada pukul 00.29 waktu setempat atau waktu Tunisia. Nah, serangan drone ini sudah dikonfirmasi terjadi pada salah satu kapal yang dijadwalkan akan berlayar. Namanya Family Boat atau kapal keluarga kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, boat ini memang diperuntukkan untuk steering committee atau panitia penyelenggara yang mereka tentunya bertugas untuk mengawasi para delegasi dan menjamin keselamatan dari seluruh delegasi yang akan ikut serta dalam misi ini. Tentu ini bukan misi yang mudah karena nanti ratusan bahkan ribuan delegasi akan berlayar bersama dalam sebuah konvoi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah yang berusaha untuk menembus blokade Israel yang ilegal di Gaza untuk mengantar bantuan kemanusiaan. Nah, kapal ini sendiri atau Family Boat yang diserang oleh drone ini menggunakan bendera Portugis dan ke-6 penumpang yang berada di dalamnya selamat. Namun kerusakan akibat serangan drone ini terjadi pada dek bagian atas dan dek bagian penyimpanan di bawah. Saat ini masih dilaksanakan investigasi. Dan untuk menjelaskan semuanya nanti akan diadakan konferensi pers yang akan menghadirkan pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, yang juga merupakan anggota dari steering committee atau panitia penyelenggara dari Global Support Flotilla, dan juga nanti akan menghadirkan pemimpin masyarakat sipil dan saksi mata yang ada di lokasi pada saat kejadian untuk menceritakan apa yang sesungguhnya benar terjadi. Dan Anggi, tadi kita sudah dengar sebelumnya pernyataan dari Yasmin Akar, dia juga merupakan salah satu anggota steering committee. Betul bahwa kapal Family Boat ini adalah kapal yang pernah digunakan oleh para anggota utama partisipan dari Freedom Flotilla sebelumnya, yakni ada Greta Thunberg, ada Thiago Avila, dan juga beberapa tokoh lain yang bergabung dalam misi sebelumnya yang akhirnya dihadang oleh Israel, kemudian mereka diculik di perairan internasional, baru akhirnya dideportasi ke negaranya masing-masing. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa bentuk yang terkesan intimidasi ini dilakukan terhadap armada warga sipil? Warga sipil ini tidak bersenjata, hanya membawa bantuan makanan di perairan internasional dan juga akan membawa bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza yang saat ini berada dalam kondisi kelaparan. Pertanyaan besarnya di situ. Dan ini juga terus digaungkan oleh partisipan dan juga para tokoh yang bergabung di dalam misi Global Support Flotilla kali ini. Kita akan dengarkan, saya sempat bertanya langsung kepada Greta Thunberg setibanya Greta di Tunisia kemarin terkait dengan ancaman Israel yang tidak akan membiarkan misi ini berjalan atau bahkan berangkat dari Tunisia dengan berbagai cara seperti yang sudah dilakukan di misi-misi sebelumnya. Itu pernyataan Greta. We are acting in solidarity with Palestine. We have all morals on our side. We have international law on our side. We have history on our side. We have everything on our side. They only have hatred and weapons and baseless threats that we know they are war criminals, and we know that they will not be forgiven or forgotten for what they are doing. Do you think it will be a different result compared to last year? We will see. We are many more boats, many more people, which makes it harder for them to illegally intercept us and to keep violating international law by preventing humanitarian aid from coming in, because that is what they are doing. Okay, thank you so much.
Sementara itu ke-30 anggota delegasi yang Indonesian Global Peace Convoy yang akan bergabung dalam Global Support Flotilla ini semua terus melakukan persiapan baik itu mental maupun fisik untuk memastikan bahwa nanti kami akan berlayar dalam keadaan yang prima. Dan ini tentunya menjadi pengingat bahwa serangan drone yang terjadi ini, bentuk intimidasi yang mungkin kami alami saat ini tidak ada apa-apanya, tidak ada sejengkal, secuil jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh warga Palestina, warga Gaza sehari-harinya. Jika kita mungkin ada satu serangan drone, mereka setiap saat 24 jam harus khawatir jika ada rudal ataupun drone yang tiba-tiba menyerang atau membunuh orang-orang terkasih yang mungkin kita tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Anggi. Baik, Iqbal, tentu kondisi seperti ini sudah bisa diprediksi ya, kelakuan Israel dalam mencegah misi kemanusiaan untuk tiba di Gaza. Pertanyaannya Iqbal, dengan adanya serangan tadi malam, apakah ini mengganggu jadwal yang sudah ada untuk berangkat menuju Gaza? Kemudian juga bagaimana pemerintah, apakah ada respons dari pemerintah Tunisia berkaitan dengan akhirnya Israel melanggar wilayah mereka begitu? Sejauh ini belum ada update lebih lanjut terkait dengan perubahan jadwal keberangkatan. Jadi masih dijadwalkan akan berangkat sesuai dengan rencana yakni pada tanggal 10, Anggi. Nah, namun mungkin nanti akan ada update terkini setelah konferensi pers yang akan diadakan pada pukul 10 nanti di depan Municipal Theater. Di situ nanti juga akan diberitahukan seluruh hasil investigasi yang dilakukan oleh steering committee. Mungkin nanti akan beberapa faktor yang diambil untuk memastikan tanggal pasti keberangkatan kami. Karena sejauh ini sudah 3 kali dilakukan penundaan, yang tadinya tanggal 4, kemudian tanggal 7, kemudian tanggal 10. Nah, nanti dinamika ini akan tentu menjadi pertimbangan tersendiri dan hasil-hasil temuan di lapangan, bentuk intimidasi yang dialami ini akan menjadi pertimbangan tentunya dalam menjadi pertimbangan bagi para steering committee untuk memastikan keselamatan dari para delegasi. Sekali lagi ini adalah gerakan non-violence atau tanpa kekerasan. Sementara itu pemerintah Tunisia sendiri memang sejauh ini mereka mendukung dalam hal selalu memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh para anggota dari Global Support Flotilla. Bahkan salah satu gedung buruh ini adalah gedung yang digunakan untuk banyak perjuangan yang dilakukan oleh para buruh di Tunisia dan berhasil menghasilkan banyak undang-undang kebijakan yang berpihak kepada buruh. Tentunya ini sebuah simbol yang kuat bagi perjuangan para delegasi untuk bisa menembus blokade Gaza dan membawa bantuan kemanusiaan untuk mengecam kekejaman yang terjadi di Palestina saat ini. Nanti kita akan tunggu lagi, Anggi, kapan kepastian keberangkatan. Sejauh ini besok kami akan berangkat jika sesuai dengan rencana Anggi. Ya, Iqbal Himawan, selamat kembali bertugas dan mohon untuk terus waspada. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.